yang sedang berduka, keluarga besar Bapak Uskup Sensi, dan seluruh umat Keuskupan Agung ND. Bersama-sama dengan Bapak Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Bapak Uskup Agung Piero Pioppo, beserta Sekretaris Nunsiatura, bersama dengan Bapak Uskup yang hadir dan mewakili para Bapak Uskup yang tidak hadir, bersama para imam, biarawan, biarawati yang hadir di dalam perayaan Ekaristi ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka kita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Uskup Agung Sensi Potokota. Kita mengiringi berpulangnya beliau dengan doa-doa kita. Di dalam rasa kehilangan yang mendalam, sebagai orang beriman, kita tetap ingin bersyukur. Pertama-tama kita bersyukur atas iman akan kebangkitan, atas iman akan hidup yang kekal yang dianugerahkan kepada kita. Dengan demikian, di dalam iman itu, kematian bukanlah hal yang gelap atau suram, tetapi merupakan pintu menuju kebahagiaan yang abadi. Kita bersyukur atas hidup dan panggilan sebagai imam dan kemudian uskup yang dianugerahkan Tuhan kepada Bapak Uskup Sensi. Anugerah itu diterima dengan penuh syukur, dikembangkan dengan tekun dan setia, dijadikan pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya di hadapan peristiwa kematian seperti ini, kita tidak perlu berpanjang-panjang dengan kata. Cukuplah kita bersujud di hadapan Tuhan, mengakui keagungannya dan mengharapkan kerahimannya. Meskipun demikian, izinkan saya menawarkan 1-2 renungan kecil, moga-moga dapat menjadi penghiburan dan peneguhan iman kita. Yang pertama, pada hari kedua, ketika Bapak Uskup Sensi tiba di Rumah Sakit Santo Carolus, Bapak Duta Besar Vatikan bersama dengan sekretaris mengunjungi beliau. Dan sesudah kembali dari kunjungan itu, Bapak Uskup Agung Piero Pioppo menulis kepada saya lewat WhatsApp, kira-kira begini: saya merasa Monsinyur Sensi sangat lemah dan banyak menderita, tetapi wajahnya memancarkan aura kebahagiaan. Waktu membaca berita kecil ini, saya berpikir, rupa-rupanya Monsinyur Sensi sudah memang lama menjalani perawatan, seperti tadi disampaikan oleh Romo Safri. Tetapi di dalam penderitaan itu, ia mengalami sesuatu yang membuat beliau tenang, membuat beliau tampak menyinarkan kebahagiaan. Saya duga dan saya yakin saya tidak salah, karena Bapak Uskup Sensi sudah sampai kepada pengalaman iman yang sangat mendalam, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam salah satu suratnya, bahwa penderitaan apapun bentuknya adalah, saya kutip, untuk menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Dengan demikian saya yakin bagi beliau, wafat tidak sekedar meninggal,
atau wafat, tetapi berpulang. Rasa bahasa saya kalau hanya meninggal itu pasif, kalau hanya wafat itu pasif. Tetapi kalau berpulang itu sangat aktif, kembali kepada Bapa, kepada Tuhan, asal-usul dan sumber kehidupan dan tujuan hidup ini. Yang kedua, sepanjang hidupnya Bapak Uskup Sensi sebagai imam dan sebagai uskup selalu mewartakan Allah yang kerahimannya tanpa batas. Sekarang ini beliau sudah ada di hadapannya, tidak sekedar mewartakan Allah. Bapak Uskup Sensi sekarang memandang wajah Allah dari wajah ke wajah dan mengutip bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Sekarang beliau berkata kepada kita, saya kutip kutipan dari Nabi Yesaya, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pada waktu masih melayani, Bapak Uskup Sensi mewartakan Allah ini. Sekarang beliau ada berhadapan wajah dengan wajah bersama dengan Allah ini dan mengatakan kepada kita dengan penuh syukur, inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, meskipun kita rasakan kehilangan yang mendalam, marilah kita iringi berpulangnya Bapak Uskup Sensi dengan penghiburan iman ini. Dan dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.